Terima kasih ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang muqaddimah daripada akidah Sanusiyah yang sudah diikhtisar sampai kepada kalimat salawat ya. Alhamdulillah ta'ala, puji syukur kepada Allah ya, yang telah memberi nikmat terbesar yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, at-tawassul bihi min a'lal wasail lil fawzi bi ali darajat. Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, berselawat kepadanya, ikuti ajarannya, itu adalah ketaatan yang tertinggi ya. Ketaatan yang tertinggi. Lalu ketika orang sebut Nabi Muhammad SAW, pasti orang biasa sebut Sayyidina wa Maulana gitu ya. Nah, saya menjanjikan 2 bulan lalu bahwa pengarang kitab ini rigid sekali. Satu kata yang melekat pada nama Allah atau nama Rasulullah SAW, kayak Sayyid, Maula, Maulana, Sayyidina, itu dibedah. Nah, pada pagi ini kita akan membedah kalimat Sayyidina Muhammad atau Maulana Muhammad, Sayyidi Muhammad, Sayyidina Rasulillah, Sayyidi Rasulillah gitu. Kalimat apa ini? Untuk apa dibaca? Bolehkah dibaca? Apa perbedaan Sayyid dengan Maula? InsyaAllah pembahasan kita pagi ini tentang itu. Jika boleh dibaca, mana dalilnya? Jika tidak boleh, mana larangannya ya. Mari kita mulai pagi ini dengan baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga melimpah kepada kita dan pengarang ini dan guru-guru kita semua, pewakaf masjid, pengurus masjid, para asatidz semua yang hadir. Lana wa lakum wa lahumul Fatihah. Qala fi farqi baina sayyid wal maula. Ya, perbedaan sayyidina dan maulana. Ya, sayyid dan maulana. Bapak kalau salat gimana, Pak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak pakai sayyidina? Boleh. Boleh tambah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibana wa kan banyak tuh kalau lagi bulan puasa, Pak ya. Banyak ya. Boleh atau tidak? Di Indonesia muncul 2 kelompok besar, tapi sebenarnya dua kelompok besar ini dia meringkas mazhab. Satu NU, satu Muhammadiyah. NU mewakili mazhab Syafi'i atau 4 mazhab atau ulama-ulama tradisional. Ini jangan dibayangkan tradisional ini kolot. Tradisional itu maksudnya mempertahankan ngaji manual, bersanad manual, itu tradisional ya. Sedangkan Muhammadiyah itu tumbuh bukan di kota santri, tumbuhnya di keraton. Kalau di keraton orang nanya mana kitabnya atau di Quran ayat mana kiai gitu. Yang mana biasanya? Ya, mana dalilnya, mana kitabnya, itu omongan orang di kampung santri. Tapi kalau di Jogja sangat sulit kita bayangkan waktu Syekh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dia menyebutkan sesuatu terus orang nanya di kitab kuning mana, ya di syarah kitab apa, itu sulit kita membayangkan itu terjadi. Tapi kalau seorang Syekh Hasyim Asy'ari berdakwah di kota santri di Jombang, di Jawa Timur, di Kediri, terus orang nanya, kamu ngomong begini adanya rujukannya di kitab apa? Kayak kita di kampus. Kita di kampus nggak ada, Pak, kita ngomong mana ayatnya, jarang. Karena itu terlalu tinggi atau terlalu awam. 2 itu aja. Jadi kalau di kalangan ahli-ahli ilmu langsung merujuk kepada Al-Quran itu nggak sopan. Kita harus merujuk tafsir Quran. Kalau hadis, syarah hadis. Kalau fikih, ada kitab matan fikih, ada syarah fikih. Nggak boleh langsung kalau dalam tradisi ahli agama yang bersanad.
Tapi itu ulama. Jadi benarlah ulama kita dulu mengatakan al-mazhab lil ulama. Mazhab itu hanya punya ulama. Orang awam nggak perlu punya mazhab, ikut saja gurunya. Enak tuh jadi orang awam. Kalau saya wajib bermazhab, Pak. Saya wajib punya sanad. Saya wajib dapat ijazah dari guru baru boleh ngajar. Ya. Saya nggak boleh ngajar zikir kalau guru saya nggak ngasih izin saya ngajarin zikir. Saya nggak boleh ngajar kitab ini kalau saya nggak dapat ijazah kitab ini. Ini secara keilmuan. Tapi di luar sana ada aja orang yang jadi ustadz tanpa dapat ijazah. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi tanggung jawabnya sendiri. Ya, silakan tanggung jawab sendiri. Rasulullah SAW itu diperintah Allah bertahun-tahun, Nabi nggak diperintah, Nabi diam, sembunyi. Umur 40 baru dapat izin. Kenapa? Kondisinya begitu dan itu masih banyak orang menentang beliau. Ya. Jadi nggak mudah. Tapi beliau secara pribadi sudah sering ngajar orang. Ya. 40 berdakwah, itulah dalil berijazah. Rasulullah SAW ya dapat ijazah juga dari Allah. Maka kalimatnya ya, engkau mengajak orang kepada Allah biizni, dengan izinnya. Nah, di surat Al-Ahzab itu ya. Baik. Nabi Muhammad SAW yang diperdebatkan orang, oh nggak boleh pakai Sayyidina. Sayyid itu Allah. Ada hadisnya? Ada, tapi hadisnya syaz. Apa makna syaz? Syaz itu hadis yang zahirnya bagus, tapi bertentangan dengan hadis yang lebih bagus. Itu namanya syaz. Rawinya terpercaya, tapi menyalahi orang yang lebih hebat dari dia. Itu namanya hadis syaz. Bahasa Indonesianya ganjil. Ada 10 orang hebat, 9 ngomong A, yang 1 ngomong B. Nah, yang B ini disebut syaz, ganjil. Orang ngomong A kok dia ngomong B, ya. Paham apa yang disebut dalam hadis syaz? Ada sebuah hadis kalimatnya as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu Allah, maka enggak boleh nyebut sayyid. Itu bertentangan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi. Sunan di situ bukan Sunan Wali Songo itu ya. Sunan jamak dari sunnah. Apa kata Nabi SAW? Ya, ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibnu Abbas, ada dari banyak-banyak sahabat. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Jadi Nabi diundang makan-makan. Jadi Nabi ini diundang wong cilik enggak nolak. Ya, kata sahabat, nahnu fi hajatin, ya, fi da'watin ma'a Rasulullah SAW, kami lagi diundang oleh orang. Terus Nabi diberikan daging zira. Zira itu lebih tepatnya bagian paha yang nempel dagingnya di situ, pahanya domba. Nabi paling suka makan daging domba, Pak. Bapak takut domba? Dan tidak ada riwayatnya Nabi SAW kolesterol, karena Nabi masak domba tidak pakai santan. Dan sekali dimasak habis, tidak ada dimasak ulang. Jadi jangan kambing hitamkan domba. Itu daging domba atau kambing kalau nggak dimakan, kita nggak, walaupun ada di rumah dagingnya, kalau kita nggak makan sakit nggak? Jadi yang memutuskan untuk kolesterol kita atau kambingnya? Siapa yang memutuskan? Kita yang memutuskan. Apalagi yang selera orang Padang nih, yang suka makan jeroan. Halo. Yang sudah kolesterol haram makan itu. Harusnya MUI memfatwakan itu, Pak. Rokok difatwakan haram. Ya, adakah fatwa haram terhadap nasi? Sehingga kita nggak butuh aman sama nasi harusnya. Rokok sudah haram karena menyebabkan penyakit paru-paru. Penyebab banyak orang sakit gula hari ini salah satunya apa? Nasi. Karena cara masak kita udah beda. Orang dulu masak pakai tungku. Hari ini masak pakai, ya Bapak tahu sendirilah efeknya apa. Ya, kalau mau sehat, kayak orang dulu makan nasi lah. Tapi jangan banyak-banyak juga. Ya. Kalau alhamdulillah al-fakir ya cukup sekali makan nasi sehari cukup. Bahkan berhari-hari nggak makan nasi. Jadi
ingin mendobrak kata-kata orang awam. Kalau orang Indonesia, gimana? Madonna gimana bahasanya? Kalau belum makan nasi belum makan, itu hoax ya. Percaya aja begitu Anda. FOMO ya, mungkin FOMO kalau disebutnya. Orang Madura, orang Purworejo, saya ketemu orang Purworejo, Madiun, Kediri, itu mereka ngerowot. Tahu ngerowot Pak? Ngerowot itu nggak pakai nasi, makannya pakai jagung. Itu ada yang mengijazahkan kita kitab Dalail ya, salah satu punyai almarhumah, dia nggak ada sakit jantung, nggak ada gula, nggak ada sakit paru-paru, nggak ada yang aneh-aneh, semuanya sehat, umurnya waktu itu 80-an, meninggal dalam keadaan tubuhnya tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Belum lagi nih micin, nanti yang disalahin siapa? Micin. Itu micin kalau nggak dimakan, yang memutuskan makan siapa? Kita yang memutuskan makan. Jadi, tapi manusia itu punya karakter menyalahkan sesuatu objek selain dirinya. Itu manusia-manusia yang sudah ya yuwaswis alaihi syaitan, yang sudah was-was syaitan masuk kepadanya. Oke. Jadi Nabi SAW lagi duduk-duduk makan begitu, Nabi itu ternyata dakwah ngajar tidak hanya di minbar. Lagi makan-makan begitu Nabi ngomong, ya, ana sayyidu walid Adam. Jadi sahabat ini ngerti, bikin senang Rasulullah SAW akan buka jati dirinya, akan memberikan ilmu kesejatian kepada sahabatnya. Jadi bikin aja apa? Bikin senang baginda SAW di Madinah. Ilmu ini yang diambil oleh guru-guru saya. Guru-guru saya kalau lagi ingin kangen sekali dapat ilmu baru dari gurunya, diajak makan yang enak-enak. Ntar lagi makan ini. Gurunya kemudian cerita tentang ahwal rohani, perjalanan spiritual. Itu yang ditunggu-tunggu mereka. Kalau di mimbar ada batasnya, di majelis ada batasnya. Ya. Lalu beliau mengatakan, ana sayyidu walid Adam yaumil qiyamah. Aku adalah sayyid manusia, waladi Adam, anak keturunan Adam, yaumul qiyamah. Wala fakhar, bukan sombong. Jadi bolehkah bercerita tentang nikmat tapi tidak sombong? Boleh Pak. Bapak orang sukses, Bapak boleh cerita jadi motivator, gak apa-apa. Ya, Bapak cerita sukses belajar, sukses politik, sukses bisnis, sukses karir, silakan. Sukses rumah tangga, silakan. Silakan cerita. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Dan nikmat terbesar kita adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka di matan kitab ini, teks matan ini disebutkan, Hamdulillahi ta'ala ala ni'matin Nabi SAW. Segala puji ya, terpulang kembali kepada Allah sebagai tanda syukur kita atas nikmat paling besar, yaitu nikmat adanya Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita setiap hari harus ngomong ini Pak, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah yang telah jadikan aku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kan gak mesti dulu kayak Bani Israel ya. Bani Israel sulit urusan mereka. Maka kalau orang Israel sekarang kayaknya genetik, mereka menganggap agama itu susah atau apa, wallahu alam ya. Kita nggak benci suatu bangsa kecuali bangsa yang jahat. Kita nggak benci suatu ras kecuali ras yang jahat. Ya. Nah, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, apapun suku bangsanya, akulah sayyidnya. Nah, apa makna sayyid di situ? Lalu beliau bercerita tentang makna sayyid di situ, bahwa seluruh bangsa, suku, generasi, bahkan para nabi mengadukan nasibnya kepada beliau. Itulah makna as-sayyid. Orang tempat mengadukan nasib. Itu makna as-sayyid, sayyidi, sayyiduna. Kalimat sayyid ini melekat pada Nabi Yuna Muhammad SAW ya, dan zuriatnya. Beliau ngasih nama gelar ya kepada Hasan Hussein. Hasan Hussein lagi main-main, belum beramal, masih main-main.
belum balik. Apa kata beliau? Hadani sayyidani syababil jannah. Ini adalah penghulu sayyidah syababil jannah, ya. Sayyidah asalnya sayyidani, dua pemimpin, dua orang pemuda yang para pemuda nanti mengadukan nasib kepada dia. Itu makna sayyidnya. Syababil jannah, tapi pemuda-pemuda surga. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahli Sunnah. Nabi menyebut sayyid kepada cucunya, siapa? Ya. Makanya zuriat Rasulullah itu berhak dapat satu gelar SYD, Sayyid. Kalau di Malaysia, Singapura, Brunei itu pakai SYD, Sayyid. Ya, ada satu guru kita di Brunei, orang Singapura aslinya, namanya Sayyid Muslih, ya, Muhsin, Sayyid Muhsin Al-Kaf. Tapi di Indonesia ini lagi rame ya, masih rame nggak? Saya nggak tahu amat. Ini masih rame nggak urusan habaib dan anti habaib? Terserah mau pro fulan dan pro anti fulan, itu urusan Bapak ya, karena tidak ada rukun iman namanya percaya kepada habaib atau iman menolak habaib, itu nggak ada. Yang ada menghormati keluarga Rasulullah SAW jika terbukti. Di Indonesia karena tidak ada mekanisme pembuktian seorang sayyid, maka ada lembaga baik yang masyhur kayak ya Robito Alawiyah, keluarga Wali Songo juga bikin, tapi tidak masyhur. Maka datang si fulan ingin memasyhurkannya. Silakan fastabiqul khairat. Tapi Bapak kalau tinggal Saudi terus ngaku saya ini sayyid, besok di sidang, Mbak. Malam masuk penjara dulu. Kalau di mana? Ya karena kerajaan Arab ini sensitif kalau ada syarif. Bapak kalau ngerti sejarahnya, itu kerajaan Saudi untuk menjadi kerajaan besar, dia menaklukkan dinasti Hasyimiyah yang menguasai Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah dan Madinah. Itu bertahun-tahun kalah baru kemudian pindah ke Yordan. Yordan itu sebenarnya penguasa sah Madinah dan Mekah dahulu. Kalau sekarang yang sahnya siapa? Ya Saudi itu, keluarga Saud. Dan apa yang menarik, DNA mereka itu seperti yang banyak dibicarakan orang hari ini. Ya saya nggak mau masuk ke situ. Ala kulli hal, gelar Sayyid itu langsung Nabi tetapkan untuk zuriatnya, baik zuriat Hasan ataupun Husain. Berdasarkan hadis tadi apa? Dua pemuda ini lagi main-main, lalu Nabi katakan, hadzani, dua anak muda ini sayyida, sayyid. Jadi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW tidak ada pembedaan antara sayyid dan syarif. Tapi dalam tradisi kemudian ada yang membedakan antara as-sayyid dengan as-syarif. Ada yang mengatakan kalau as-syarif berarti dia jadi raja, keturunan raja, sayyid yang terraja. Enggak, tapi umum aja. As-syarif identik dengan Hasani, as-sayyid al-habib identik dengan Husaini. Tapi sebenarnya itu tidak ada, kaidah itu tidak berlaku. Ya, contoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, dia nulis tentang biografi dirinya. Lalu dia menyebutkan kritik dia terhadap Mufti Batavia. Siapa Mufti Batavia waktu itu? Al-Habib, As-Sayyid Utsman, Habib Utsman Al-Batawi. Tapi perhatikan, beliau tidak menolak nasabnya Habib Utsman. Beliau hanya mempertanyakan kenapa Habib Utsman ya mengkritisi kami dan pro kepada Belanda gitu aja. Ya dulu kan wilayah Belanda kan Sunda Kelapa, Pak. Sampingnya Banten udah beda lagi. Ya, dulu Portugal masuk, Inggris masuk, Prancis masuk, bebas lagi, Kesultanan Banten utuh lagi begitu.
Jadi di sini muftinya ngomong apa, di Batavia ngomong apa. Saya pernah ziarah dan meresmikan salah satu cagar budaya di daerah Riau. Itu Indragiri. Indragiri, muftinya ada yang sayyid, ada yang tidak sayyid. Dan fatwanya beda dengan yang ada di Pulau Jawa. Jadi mereka tergantung lagi di negara mana. Dan jangan bayangkan dulu ada Indonesia. Dulu masih ada kesultanan kerajaan. Nah, orang-orang yang kemudian menjelek-jelekkan Habib Usman hari ini, ya, mereka konteks pikirannya adalah Indonesia. Padahal Indonesia belum ada. Yang ada baru Kerajaan Banten, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan, belum ada Indonesia. Nah, ada Habib, ada Syekh tinggal di Batavia. Ya mereka bela Batavia. Kita memaklumi itu walaupun kita nggak suka. Ya, kita memaklumi itu walaupun kita tidak suka. Wajar dia cari aman. Kenapa? Sekarang coba tinggal di Saudi, pasti walaupun di belakang ngomongin pemerintah, di depan coba kritik pemerintah, Pak. Belum turun mimbar sudah ditangkap orang. Ya, di Misfalah itu dulu ada masjid tahun 2017 atau 18. Saudi membatalkan fatwa melarang perempuan nyetir. Ini ibu ada yang nyetir ke sini? Dulu nggak boleh nyetir perempuan. Itu si Syekh mengkritisi fatwa itu. Lagi khutbah Jumat, lagi khutbah diturunin maaskar. Intel-intelnya banyak, Pak. Lebih parah dari zaman Soeharto dulu. Zaman Soeharto dulu selesai dulu khutbahnya, baru diambil. Kalau ini belum turun sudah diambil. Tuh, tinggal pilih, Pak. Muja-muja negara sana apa muja negara sini. Ya. Bapak dengar nggak ada berita demo di Saudi? Ya ada. Demo itu yang bebas ya di sini. Tapi orang bersyukur nggak atas kebebasan ini? Enggak. Ya, ada ustadz YouTuber punya pengikut lebih dari 20 juta di Saudi, lebih masyhur dari rajanya. Itu diperkarakan. Entah kenapa. Ya. Syekh namanya Turaifi, siapa namanya? Di Indonesia ada YouTuber lebih masyhur dari Prabowo, ditangkap gak? Belum nih kritik nih. Baru terkenal aja, Pak. Terus ente gak bersyukur di negeri ini? Maka kalau demo ini kan ingin menghapus madarat, betul? Nah, ikutin perintah di dalam Islam. Ada satu kaidah dalam Islam, usul fikih dan qawaid fikih. Ad-dararu la yuzanu bid-darari. Ini sampaikan kepada anak-anak Bapak yang demo. Bapak kalau turun demo juga silakan, tapi pegang nih kalimat. Ad-dararu la yuzanu bid-darari. Ini kaidah yang sudah disepakati oleh ulama Islam. Suatu kemudaratan, kerusakan tidak boleh dihapus, digugat, didemo dengan cara yang mudarat juga. Paham? Sampaikan ke adik-adik mahasiswa, ya. Adik-adik mahasiswa, silakan demo, kita senang. Ini negeri boleh kita sebut surga kebebasan, ya. Kebebasan kita mirip Eropa, tapi budaya kita masih budaya Timur. Itu luar biasa, ya. Orang demo itu masih biasa nyebut Allah Akbar. Bapak, Perancis itu negara demokrasi, benar? Coba ke kantor pakai kopiah, Bapak bisa diperintin besok. Kopiah hitam, kopiah putih. Karena di sana ada namanya apa bahasa Perancis, Bapak yang bisa bahasa Perancis, la cité, ya. La cité itu at-tafriq bain ad-din wa daulah. Maaf Pak, saya kalau nerjemah teks awal masuk ke kepalanya bahasa Arab. Jadi hatta bahasa Indonesia kalau masuk ke sini Arab dulu dia di terjemahannya. Memisahkan antara agama dan daulah. Jadi nggak boleh pakai kalung salib, nggak boleh di sana. Nah, yang lagi ramai hari ini apa? Jilbab. Jilbab itu bagi mereka simbol agama, baik agama Kristiani, sebagian Ortodok Yahudi, apalagi Islam. Maka di sana pada pakai turban, mbak-mbaknya.
Jamaah saya di situ pakai turban dulu. Di sana nggak bebas, Pak. Eropa loh itu. Di sini bebas nggak? Bebas. Orang ke kantor, dia seorang non Muslim, Kristiani, dia mau pakai kalung salib, boleh nggak? Dilarang nggak? Nggak dilarang. Bapak pulang udah jadi Pak Haji, PNS, mau pakai kopiah putih, padahal nggak ada kaitannya kopiah putih dengan Pak Haji, nggak ada. Ya. Itu boleh, di negeri kita boleh semua. Jangankan itu, tadi apa? Hajatan aja nutup jalan boleh. Parahnya negeri kita, saking bebasnya ya. Saking bebasnya, udah kebablasan juga. Ya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat ini? Itu influencer-influencer yang bisa ngata-ngatain fulan, buzzer-buzzer. Dia kalau nggak di negeri yang bebas ini nggak akan bisa ngomong. Dan satu lagi untuk para ustadz, karena sesama ustadz saya ini, kalau ada ustadz di sini, sebagai sesama guru ngaji, pendakwah, ya, lihatlah ini nikmat. Di luar sana mana ada ustadz bisa bikin majelis tanpa izin tauliah? Nggak ada, Pak. Di Saudi Bapak bikin majelis sendiri, walaupun ilmunya seabrek-abrek, dibubarin, ditutup, bahkan bisa dipenjara. Di sini Bapak nggak perlu pakai ijazah, cukup ngaku, ane murid Habib Fulan, saya murid Kiai Fulan, saya nyantri di sono, ngomong agak Arab-Arab dikit selesai. Sarungan tiap hari, jebahan tiap hari, orang bilang jenggotnya kayak ente tuh ya, langsung diustadkan orang kemana-mana, gampang. Atau jalan pintas, Bapak ngaku mu'alaf, ya, nanti jadi ustadz di masjid, gampang sekali. Jadi Indonesia sudah terlambat bikin standar keilmuan seorang dai, udah terlambat. Ya, tapi saya bersyukur Pak. Kenapa? Kita jadi bebas. Bagi saya ini kemerdekaan. Jadi sebagai guru, saya merasa sangat merdeka di sini. Ya. Kita pernah dapat tauliah di satu negeri, Pak. Udah diurus, saya udah 2 kali ke sana. Dua kali sebelum pandemi kita udah ke sana. Tahu-tahu ganti pengurusnya nggak suka sama saya. 2 hari sebelum acara dicabut tauliahnya. Tauliah itu izin ngajar. Di sini ada begitu nggak? Ada begitu? Nggak ada. Coba nikmati negeri ini. Itu negara kecil. Negara kita mulai dari Sabang sampai Merauke, saya nggak perlu pakai izin ceramah. Malah TNI Polri-nya minta izin gabung pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak nggak bersyukur itu, ya. Jadi negeri kita silakan demo, silakan kritik pemerintah, tapi jangan ngerusak. Kalau ngerusak musuhan sama para ulama, ya. Ulama-ulama yang insya Allah yang istiqomah, ya. Nabi SAW, ya, tidak memberikan juga memang, ya, standar tentang lahir dari Hasan Sayyid, lahir dari Hussein Syarif, nggak ada. Jadi sebenarnya bebas, oke?